Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Alifa Rizka Ramania dengan NIM 1102624004 dengan Prodi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang teori program pembelajaran untuk anak hambatan majemuk dengan menggunakan metode demonstrasi yang difokuskan membaca permulaan. Teori yang saya pilih ini adalah teori perkembangan kognitif Jean Piaget dalam pembelajaran membaca permulaan pada anak tunarungu dan tunagrahita, atau disebut dengan anak hambatan majemuk. Membaca permulaan merupakan kemampuan dasar yang sangat penting bagi anak dikarenakan menjadi fondasi untuk memahami pembelajaran lainnya. Namun, bagi anak tunarungu tunagrahita, proses belajar membaca membutuhkan pendekatan yang berbeda. Anak memerlukan pembelajaran yang konkret, visual, sederhana, dan dilakukan secara berulang agar lebih memahami simbol bahasa tulis. Salah satu teori yang sangat relevan digunakan ini adalah teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Teori ini menekankan bahwa anak belajar melalui pengalaman nyata, benda konkret. Hal ini sangat sesuai dengan karakteristik anak tunarungu, tunagrahita, yang lebih mudah memahami informasi melalui visual benda nyata, visual, pengulangan, dan pengalaman langsung. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang membaca permulaan dengan metode demonstrasi, dikarenakan pembelajaran ini menggunakan teori pembelajaran. Membaca permulaan merupakan program pembelajaran yang difokuskan kepada keterampilan membaca permulaan di kelas awal pada saat anak-anak mulai memasuki bangku sekolah. Pada tahap awal anak memasuki bangku di kelas 1 sekolah dasar, membaca permulaan merupakan fokus utama sehingga keterampilan ini akan menjadi landasan dasar bagi pemeliharaan pengetahuan bidang-bidang ilmu lainnya di sekolah. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah menggunakan praktik atau peragaan untuk memberi siswa pemahaman atau cara sesuatu. Metode pembelajaran demonstrasi melibatkan menunjukkan sesuatu kepada siswa. Metode demonstrasi ini pendekatan pembelajaran yang melibatkan guru, yaitu membaca huruf, suku kata, dan kata secara langsung, dan siswa kemudian menirunya. Metode ini sangat efektif untuk anak tunagrahita tunarungu karena pembelajaran difokuskan pada konkret gerakan dan visual. Langkah yang dilakukan adalah guru menunjukkan kartu huruf atau gambar dan menunjukkan cara membacanya dengan jelas, melakukan gerakan bibir, isyarat, dan ekspresi. Selanjutnya, guru menunjukkan cara menggabungkan huruf menjadi suku kata sederhana dan kemudian anak-anak diminta meniru secara bertahap dengan bimbingan langsung dan pengulangan. Jean Piaget juga menjelaskan bahwa perkembangan kognitif anak terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu yang pertama ada tahapan sensori motor, yang kedua operasional konkret, operasional formal. Anak usia sekolah dasar sekitar 7 sampai 11 tahun berada pada operasional. Pada tahap ini anak mulai mampu berpikir logis dan membutuhkan bantuan pengalaman langsung dan memahami suatu konsep. Anak belum memahami sesuatu yang sifatnya abstrak secara penuh. Teori Piaget ini sangat relevan untuk membaca permulaan karena proses ini membutuhkan pengalaman dan media konkret. Membaca permulaan terhadap dasar datasi mencakup pengenalan huruf, bunyi huruf fonem, suku kata, kata sederhana, dan kalimat sederhana. Bagi anak tunarungu tunagrahita, simbol bahasa akan sulit dipahami apabila hanya dijelaskan verbal tanpa bantuan media konkret dan visual. Menurut Piaget, proses belajar ini terjadi menjadi 2 proses utama, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses memasukkan informasi baru ke dalam pengetahuan yang sudah dimiliki anak, sedangkan akomodasi adalah proses menyesuaikan struktur pengetahuan agar anak memperoleh pengalaman baru. Dalam pembelajaran membaca permulaan, anak belajar mengenali huruf, bunyi, dan makna kata melalui pengulangan konkret yang berulang. Oleh karena itu, guru perlu menggunakan media nyata dan mudah dipahami. Menurut teori Piaget, perkembangan anak-anak usia sekolah dasar berada pada operasional di mana mereka belajar benda nyata, visual, pengalaman langsung. Anak tunagrahita dan tunarungu belajar halus mendengarkan pada stimulus konkret, visual, dan berulang. Media konkret dan visual sangat sederhana dan jelas digunakan untuk menerapkan teori
biasa dalam pembelajaran membaca permulaan. Guru dapat menggunakan simbol visual yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti kartu huruf berwarna dan gambar benda nyata, misalnya huruf F, M digabungkan makan atau mobil dan dengan isyarat atau gestur membuat lebih mudah dipahami. Selain itu, proses yang dilakukan secara bertahap melalui pengolahan yang intensif, anak tunagrahita dan guru membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahami hubungan antara huruf, bunyi, dan makna. Sehingga guru perlu mengulang materi secara konsisten agar konsep huruf dapat tersimpan dan struktur kognitif anak. Berikut ini adalah implementasi teori biasa pada anak majemuk tunagrahita tunarungu dapat dilakukan beberapa cara. Yang pertama, menggunakan media konkret yang visual. Guru dapat menggunakan kartu huruf berwarna, gambar benda, papan kata, benda asli atau benda media visual lainnya. Misalnya huruf M dipasangkan dengan gambar mobil atau makan. Guru juga dapat menggabungkan bahasa isyarat atau gerakan sederhana agar lebih mudah memahami hubungan antara simbol dan makna. Media visual sangat membantu anak tunarungu agar lebih mengandalkan penglihatannya dalam menerima informasi. Sementara itu, anak tunagrahita membutuhkan benda nyata agar konsep yang dipelajari menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, media pembelajaran dilakukan secara bertahap dan sistematis. Guru memulai dengan pengenalan huruf tunggal seperti huruf kata sederhana seperti ba, ma, pa, lalu meningkat menjadi kata sederhana dan kalimat pendek. Pembelajaran tidak boleh terlalu cepat karena anak tunarungu dan tunagrahita membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami materi. Ketiga, menggunakan pengulangan secara intensif. Pengulangan yang sangat penting karena membantu anak mengingat hubungan antara huruf, bunyi, dan makna. Guru dapat memahami materi pengulangan permainan sederhana seperti menunjukkan gambar kata, membaca bersama secara berulang. Yang keempat, menggunakan pendekatan multisensori. Pendekatan ini melibatkan berbagai penglihatan seperti mata, gerakan, sentuhan. Anak dapat diminta menyusun kartu huruf, menunjuk gambar, menelembalkan huruf, atau menunjukkan benda dengan kata sesuai. Aktivitas ini membantu anak memahami konsep membaca secara lebih konkret. Yang kelima, memberikan penguatan positif, seperti keberhasilan anak diperlukan apresiasi pujian, tepuk tangan, skor, atau reward visual sederhana. Penguatan positif ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan anak lebih percaya diri. Alasan saya memilih teori biasa ini adalah dikarenakan teori ini sesuai dengan karakteristik belajar anak. Anak tunarungu lebih mudah belajar melalui visual, pengalaman langsung, sedangkan anak tunagrahita membutuhkan pembelajaran yang konkret, sederhana, bertahap, dan berulang. Selain itu, teori biasa menekankan bahwa pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif anak. Guru tidak hanya fokus pada hasil belajar ya, tetapi juga memahami bagaimana proses anak berkembang. Kesimpulannya adalah teori perkembangan kognitif yang biasa ini sangat relevan diterapkan dalam pembelajaran membaca permulaan pada anak tunarungu tunagrahita. Anak usia sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret sehingga membutuhkan media nyata, visual, pengalaman langsung, dan pengulangan dalam belajar. Implementasi teori ini dapat dilakukan menggunakan media konkret, pembelajaran bertahap, pengulangan intensif, pendekatan multisensori, dan pemberian penguatan reward positif. Dengan strategi tersebut, anak lebih mudah memahami huruf, kata, dan makna bahasa serta konkret sesuai kemampuan kognitifnya. Pembelajaran membaca permulaan anak tunagrahita tunarungu menjadi lebih efektif dengan menggunakan media konkret dan pendekatan multisensori. Ini sesuai dengan teori James Piaget tentang perkembangan kognitif. Demonstrasi yang menggunakan bahasa isyarat, kartu huruf berwarna, dan gerakan bibir yang jelas dapat membantu mengatasi keterbatasan visual dan kognitif anak. Pengenalan materi yang sistematis ini secara bertahap dari huruf hingga suku kata dan pengulangan yang intensif membantu anak-anak menyerap dan mengakomodasi bahasa baru dengan mudah. Media konkret ini peragaan langsung yang konsisten dan penguatan positif yang sangat penting untuk membangun fondasi literasi dasar bermakna bagi anak berkebutuhan khusus. Sebagai guru atau calon pendidik, penting bagi kita untuk memahami karakteristik dan kebutuhan belajar anaknya agar pembelajaran yang diberikan menjadi
efektif, bermakna. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan silakan simak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.